kita harus mempertajam analisa kita terhadap DOC yang kita terima. Kalau boleh saya sedikit bercerita bagaimana ini menjadi suatu hal yang amat sangat kritis di peternak-peternak yang tidak punya breeding farm. Barangkali kalau yang terintegrasi punya breeding farm, ada informasi-informasi yang bisa kita dapat pada waktu kita menerima DOC. Tapi kami peternak yang memang belum punya breeding farm, sehingga kita harus lebih detail untuk menilai ayam yang kita terima itu seperti apa. Karena itu akan berdampak pada waktu kita berpacu untuk mengoptimalkan RG. Kalau saya mau zoom lebih detail, ini adalah DOC pada waktu check-in. Ini hari pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke-7 hari. Saya boleh pisahkan menjadi dua area. Area yang pertama ini adalah area A sebelum check-in. Area A ini adalah area yang benar-benar di luar kendali kita. Tetapi area B ini adalah area yang sepenuhnya di bawah kendali kita. DOC yang kita terima di kandang, mau kita jadikan IP-nya 420 atau 240 tergantung kita. Karena sudah betul-betul di bawah monitoring kita. Dan ini yang mencoba kami mendetailkan monitoring screening awal terhadap potensi DOC yang kita terima. Apakah kita mau RG-nya 350 atau hanya 150 tergantung full di area B ini ada di bawah kendali kita. Sebagai peternak yang memang tidak langsung mempunyai link terhadap kejadian-kejadian di peristiwa-peristiwa yang di area A ini. Yang saya maksudkan di area A ini adalah area yang di luar kendali kita. Yang paling mendominasi itu adalah area yang di luar kendali kita adalah kita nggak pernah tahu kondisi induk ataupun parent stock dari DOC yang dikirim ke kandang kita. Di kandang kami, terutama karena kami belum punya breeding farm. Apakah DOC itu dikirim dari induk yang sudah tua, di atas 55 minggu, atau justru malah kita dikirim DOC yang di awal-awal masa-masa bertelur? Atau kita jangan-jangan dikirim DOC dari induk yang ada problem nutrisi misalnya? Atau kita dikirim DOC dari induk yang kebetulan ada wabah penyakit infeksius misalnya? Kita nggak pernah tahu ketika kita menerima DOC yang memang itu di luar ranah kita. Kita hanya order DOC dikirim ke kandang kita, dan kita nggak tahu status parent stock, bagaimana status kesehatannya, dikirim dari parent stock umur berapa, kita nggak pernah tahu. Hal kedua yang kita juga nggak pernah tahu adalah permasalahan di hatchery. Dan ini yang dialami oleh para peternak yang secara umum mereka tidak punya DOC sendiri, termasuk kami. Apakah ada kesalahan pada waktu setting sebelum dia masuk ke hatcher? Apakah ada permasalahan-permasalahan yang keterkaitannya dengan hatchability? Ataukah ada miss di equipment di hatcher yang itu berdampak terhadap kualitas? Ini juga di luar kendali kami, di luar monitoring kita, sehingga dia masuk di area A yang benar-benar ini di luar kemampuan kita untuk melihat ke dalam seperti apa. Hal yang ketiga yang kami rasakan, kenapa ini menjadi satu hal yang penting, adalah masalah transportasi. Yang ideal, transportasi ini dari hatcher sampai ke kandang komersil farm 6 jam, 8 jam, bahkan kadang-kadang karena macet dan sebagainya sampai 12 jam baru sampai ke kandang. Itu pun juga di luar kendali kita nggak mampu membatasi perjalanan transportasi tadi sampai ke farm kita. Nah, hal-hal inilah yang menyebabkan kita harus concern terhadap apa-apa yang berhubungan dengan pencapaian RG di minggu pertama. Saya yakin ketiga hal ini pasti akan berdampak terhadap pencapaian RG di minggu pertama. Nah, oleh karena itulah kami di internal mencoba untuk memilah-milah kira-kira poin-poin penting apa yang ini bisa kita minimalisir, karena kita nggak bisa lepas 100% dari resiko terhadap ketiga hal ini. Tetapi resiko ada, namun bagaimana kita bisa meminimalisir resiko tersebut sehingga perkembangan di minggu pertama yang tadi Pak Tony sudah menyampaikan itu adalah salah satu faktor yang sangat menentukan pada fase-fase berikutnya, itu bisa kita tekan resiko itu seminimal mungkin. Nah, pada slide presentasi berikutnya
saya akan langsung fokus ke RG. Jadi RG ini adalah berat pada waktu kita timbang 7 hari dikurangi dengan berat DOC waktu datang DOA dibagi berat pada waktu datang tingkatan 100. Idealnya adalah 350 up. Kalau kita menghitung pada waktu 7 hari, kita sudah dapat recording dari operator kandang, dari manajer farm, kita sudah dapat 7 hari beratnya berapa, segera kita hitung RG-nya. 350 ke atas itu RG yang kita berharap bisa tercapai. Nah, ternyata pada waktu CICD 2006, slide ini juga pernah dipresentasikan pada waktu itu. Di sini kita bisa melihat faktor kualitas dari ayam yang kita terima. Kalau yang tidak ada masalah, tidak ada suatu kualitas tertentu yang menyebabkan kondisi waktu kita terima itu kurang baik, tidak kita jumpai, nilai RG-nya lebih tinggi. Namun yang ada masalah-masalah yang berhubungan dengan si kualitas, dia juga akan berdampak terhadap nilai RG yang didapatkan pada waktu 7 hari. Ini yang menarik, pada waktu itu dipresentasikan dengan baik sekali dan dengan jelas sekali. Di sini kita bisa menghubungkan antara berat DOC yang kita terima dengan nilai RG yang kita dapatkan di 7 hari. Jadi di induk ini, apakah induk muda atau induk tua yang berhubungan dengan nanti akan berdampak terhadap berat DOC yang kita terima, penelitian sudah dilakukan sejak 2003 pada waktu itu. Ternyata berat DOC yang lebih tinggi dengan statistik dengan meyakinkan sekali dia mempunyai korelasi terhadap angka relatif growth yang lebih rendah. Artinya dari presentasi slide ini kita bisa melihat semakin berat DOC, semakin berat DOC waktu DOA kita timbang, ini mempunyai potensi nilai RG tidak bisa